Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kayak malam hari guys. Di sini jam 4 sore ya, tapi di luar ini mendungi peteng. Terus Mas Teh sengaja nggak hidupkan lampu, di depan pintu dibuka, terus lightingku itu LED yang dari Mbak Sari itu full, tapi sik peteng. Masya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali di manapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Di kesempatan sore hari ini Mas Teh syuting buat temenin kalian lagi. Mungkin ini akan untuk tayang di hari Jumat atau hari Sabtu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri juga tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Teh ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini juga minta sedekahnya dengan pencet tombol like, kemudian jangan di skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip. Itu hanya sedekah ya. Kalian mau melakukan nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak orang baik. Semoga sehat selalu. Allah yang tukar kebaikan kalian semua dengan bersedekah melalui Mas Tulus dengan tidak meskipi iklan. Terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Cuaca lagi nggak mendukung, tetap jaga kesehatan. Mas Teh hari ini sengaja syuting lumayan banyak video karena apa ya? Tidurnya sudah terlalu kenyang. Tidurnya sudah terlalu lama. Jadi Mas Teh sengaja udahlah jangan terlalu banyak tidur juga. Jadi sengaja hari ini beberapa video, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dari WhatsApp juga sudah Mas Tulus jawab pelan-pelan satu-satu. Nah hari ini sudah on the way lagi buat syuting lagi, dan syuting lagi. Semoga yang sudah dijawab puas dengan jawabannya. Tetap hati-hati. Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Mas Tulus untuk minyak bidara atau untuk apa dan lain sebagainya, harus lebih hati-hati ya. Karena Mas Tulus tidak punya admin, semuanya pure Mas Tulus yang pegang. Dalam arti untuk urusan keuangan dan lain sebagainya, rekening dan semuanya itu pure atas nama saya dan menggunakan saya sendiri, data saya sendiri. Jadi tidak menggunakan data orang lain. Jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik. Yang dagang semoga juga laris manis. Yang lagi usaha semoga juga dilancarkan. Yang kerja juga semoga lancar. Amin ya Allah ya. Semangat untuk hari ini. Terima kasih banyak tuh hamba-hamba Allah yang terus ingin membantu kegiatan kebaikan yang akan dilakukan kita nanti. Untuk sedekah nasi box juga masih akan dilakukan di akhir bulan Juni. Teman-teman yang mau join, yang mau ikutan silahkan langsung bergabung saja. Cara transfernya gimana? Mas Tulus transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian ya. Masih ada pertanyaan, Mas Tulus 12.000 itu Mas Tulus dapat untung atau tidak? Jadi lillahi ta'ala yang untung bukan saya, tapi ibu-ibu yang masak dapat. Munafik kalau mereka bilang nggak dapat, tapi tidak seperti halnya orang lain yang dapatnya banyak. Ya bayangkan 12.000 menunya pakai ayam di Jakarta, cabai aja sekarang 100.000. Lah itu yang harus kita pikirkan. Jadi saya tidak markup 1.000 rupiah pun ataupun berapapun dari penjualan nasi box
pure 12.000 semuanya lari ke belakang ke ibu-ibu. Jadi saya ndak markup, saya juga ndak dapat apa-apa ya. Saya cuma minta sama Allah ya dapat pahala, nanti hadiahkannya buat kedua orang tua Mas Tulus yang udah di surga. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah Mas Tulus jawab berkali-kali di video-video sebelumnya. Jadi ya pure untuk mereka yang masak saya ndak dapat berapapun. Serupiah pun Mas Tulus nggak ngambil, nggak markup. Oke, terima kasih banyak orang baik untuk yang sudah bantu sedekah, masih percaya sama Mas Tulus, terima kasih. Yang di Malaysia juga terima kasih, selalu mensupport, terima kasih banyak. Pokoknya tanpa terkecuali lah untuk semua yang sudah mensupport kegiatan sedekah nasi boxnya, terima kasih. Terus berbuat baik ya teman-teman. Semoga kegiatan baik ini akan terus berlanjut, akan bisa terus membantu orang-orang di sekitar kita, dan tentunya juga bisa memberikan efek baik buat teman-teman yang lain juga ikut melakukan kegiatan ini, dan ya mudah-mudahan terus berlanjut lah intinya di situ ya. Terima kasih orang-orang baik yang sudah membantu dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Caranya gampang, klik kolom deskripsi sekarang juga. Juga untuk teman-teman yang pesan minyak bidara, baru ada pengiriman di hari Senin ataupun hari Selasa. Insya Allah antara 2 hari itu. Yang mau pesan minyak bidara gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi sekarang, cek nomor WhatsApp yang 0857 sekian khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Langsung di situ WhatsAppnya sebutkan nama, nomor HP, kemudian nama penerima dan lain sebagainya ya. Mas Tulus sudah sangat banyak menjelaskan kemanfaat atau kegunaan dari minyak bidara. Nah teman-teman yang sudah tahu kemudian ingin pesan langsung to the point saja. Satu lagi, Mas Tulus punya pesan buat teman-teman, kalau mau chat sama Mas Tulus atau curhat sama Mas Tulus itu to the point, nggak perlu siang Mas, apa kabar, nggak usah kayak gitu. Jadi langsung aja, Mas Tulus selamat siang, nama saya bapak. Nah jadi lebih to the point, karena WhatsApp itu terkadang tertumbuh dengan yang baru-baru lagi, akhirnya nanti setelah dibalas baru berapa bulan yang lalu dibalas lagi. Jadi paling cepat 1 minggu, paling lama bisa ada yang sudah 4 bulan belum dijawab ya. Jadi intinya satu itu, terus yang kedua jangan baper ya, jangan baper, ikuti alurnya saja. Saya akan sempatkan balas kok, meskipun prosesnya lama. Oke, ngapunten, terima kasih banyak semuanya. Dan yang masih ingin membantu untuk Al-Quran dan juga jenang jenang gendul jenang bubur sumsum, teman-teman yang masih pengen bantu silakan. Harganya 7.000 satu muknya. Jadi aku harganya 7.000 rek satu muknya itu, kalau misalnya dihargai. Tapi kalau jenengan punya berapa mau ikut bantu juga silahkan, nggak apa-apa ya. Mungkin yang punya anak di bawah 15 tahun pengen ikut bikin tapi susah bikinnya, mau bareng sama kita boleh. Jadi kalau dihargai sih 7.000 rupiah per muknya. Tapi kalau tidak dihargai, mungkin ya kita bikin aja secukupnya, seberapa dapatnya gitu aja ya. Jadi yang dari Malaysia sudah pesan 162, nanti selebihnya kalau teman-teman ada nambahin ya mungkin akan lebih dari situ ya. Untuk Al-Quran juga sudah masuk 2 pieces teman-teman, atau 2 buah, mohon maaf. Teman-teman yang masih mau nambahin lagi silahkan, mau berbuat baik bareng-bareng sama kita boleh, silahkan saja ya. Terima kasih banyak orang baik. Allah yang tukar lebih melimpah lagi, Allah yang tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga untuk yang sedekah melalui Mas Tulus Allah kabul hajat baiknya, amin ya Allah. Oke, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Jadi teman-teman, aku sudah bikin beberapa tautan yang sudah saya bikin sama teman-teman di mana? Di channel YouTubeku. Ada beberapa pertanyaan yang masih banyak yang penasaran sebetulnya soal menghilangnya salah satu anak dari Bapak Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are di Swiss sana ya. Jadi teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya soal itu, tapi aku tidak fokus untuk ke situ sebetulnya. Aku pengen fokus ke Sungai Are-nya saja, Sungai Are-nya. Nah teman-teman kan sudah banyak yang memberikan pertanyaan juga ke saya seputar itu. Nah hari ini Mas Tulus pengen jawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian kirimkan. Kira-kira pertanyaannya apa saja yang kalian kirimkan ke saya seputar Sungai Are ini? Nah saya akan coba buka lagi. Sepertinya tidak terlalu banyak yang komentar ya, tapi di WhatsApp juga lumayan banyak. Nih, ada beberapa hal yang ditanyakan sama teman-teman semua di sini. Wow, banyak sekali. Banyak yang ngomong, Mas Tulus, kenapa lebih bagus lagi kalau ditulis di sini Mas Tulus ininya. Ngapunten, ngapuntennya. Saya itu tidak bisa ngedit video. Saya bukan YouTuber yang pintar ngedit video. Ngapunten nggih. Sak wonten mawon. Nah, pertanyaan pertama ini sepertinya sedikit menarik, karena kayaknya pertanyaan seputar, kalau seputar korbannya atau seputar Mas Erilnya kita akan bahas di bagian belakang ya. Kita fokus untuk ke Sungai Are-nya saja, supaya teman-teman yang bertanya tidak melenceng dari pertanyaannya, supaya tidak lari dari pembahasan kita hari ini ya. Yang pertama,
nih masih ada yang nanya lagi kapan ketemunya dari sebagainya. Nah itu nanti pertanyaan berikutnya kita akan simpan dulu. Kemudian yang pertama, nih pertanyaan yang pertama dari Yeni Handa, Mas Tulus ke garis bawahi. Assalamualaikum Mas Tulus, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Apakah di luar negeri itu di sungai itu apa ada penunggunya? Jadi kayak di Indo kayak banyak penunggunya gitu. Maksudnya makhluk gaib, soalnya di luar negeri itu nggak terlalu kepo dengan makhluk gaib, kata siapa ya? Mbak Yani gitu pertanyaannya ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ada mahasiswa Rusianto yang pertanyaannya juga sama. Apa ada lelembut ya atau kalap yang kuasai roh Eril ataupun di Eril di sungai itu? Nah nanti ini pertanyaannya nyambung ke sama dengan pertanyaan Mbak Yani Handa, tapi larinya lebih ke Mas Eril. Jadi nanti kita dijawab di bagian belakang ya. Tapi saya sambungkan dengan Mbak Yani Handa dulu. Oke? Pertanyaannya itu kemudian saya coba lagi buka, siapa tahu ada lagi. Sebentar. Oke, pertanyaan itu dulu. Apakah memang ada penunggu ataupun ada jin yang berkeliaran di tempat itu atau menguasai tempat itu? Ya, pertanyaan yang pertama. Dan itu hampir sebagian besar orang selalu menanyakan itu, dan saya sudah menjawab sebetulnya di channel, di vlog sebelumnya, bahwa yes, memang ada beberapa kerajaan kecil dan besar di situ yang memang ada di setiap sudutnya. Jadi sebelum syuting aku sudah banyak cari tahu, aku sudah banyak stalking soal Sungai Ar ini, dan memang ada beberapa mitos yang ditemukan di situ. Dan setiap tahun konon, dalam tanda kutip benar atau tidak saya tidak tahu, selalu meminta tumbal. Kemudian banyak yang tumbal yang justru korban yang menghilang itu tidak ditemukan. Banyak yang menghilang atau hanyut di situ, kemudian jasadnya tidak ditemukan, dan itu sudah berkali-kali terjadi. Nah, itu berita yang saya baca, kalau salah saya mohon maaf. Jadi ketika kita bertanya secara dari mata batin, secara mata batinnya, apakah betul ada sesuatu yang aneh di situ? Apakah betul ada makhluk gaib yang menguasai tempat itu? Ya. Dan cenderung semuanya larinya ke bentuk ular ya teman-teman. Jadi ketika ada yang bilang orang luar negeri kan nggak aware sama hal gaib, itu salah juga. Jadi memang menurut aku nggak aware-nya itu yang membuat mereka tuh mudah untuk justru ya beranggapan lebih realistis, tetapi justru kadang jadi mengecualikan hal yang itu, sehingga kalau hilang susah ketemunya. Coba kalau di Indonesia kan ada, maaf dalam tanda kutip, ada pawang buaya, pawang ular, kemudian pawang ini, pawang itu yang notabene mereka sebutannya adalah pawang, tapi mereka tuh betul-betul bisa membantu, dan memang alhamdulillah jasadnya cepat ditemukan gitu loh. Nah ini memang ketika mereka tidak aware dengan dunia gaib, dalam tanda kutip di sini mereka juga akan susah menemukan, karena ya mereka tidak mempercayakan adanya hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya memang ada satu kerajaan yang menonjol, tetapi justru ini kerajaan yang bagus, kerajaan yang baik, kerajaan yang positif. Nah, teman-teman di sini seperti yang sudah sering saya bilang, di satu tempat pasti ada negatif, ada positifnya. Ada satu kerajaan megah di situ yang memang menurut saya tidak ada jalur dengan ini, tidak berhubungan dengan kejadian musibah ini menurut aku, karena ini tempat ini lumayan positif, lumayan bagus, lumayan baik. Jadi buat aku ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip itu sampai minta tumbal dan lain sebagainya. Justru ada kerajaan-kerajaan kecil yang dari makhluk-makhluk yang gak jelas ini yang justru membuat ini menjadi gaduh, dan itulah mereka yang suka minta tumbal. Jadi selalu memang tempat-tempat yang seperti itu mereka hanya lebih memilih diam, mereka memilih tidak ikut campur dengan urusan manusiawi atau apa yang mereka lakukan. Baik disengaja atau tidak, mereka tetap akan mencari kesalahan. Jadi bukan karena kerajaan itu minta tumbal atau makhluk-makhluk itu minta tumbal, tapi secara pribadi mereka memang cari-cari tumbal. Jadi gimana caranya, salah nggak salah, kalau emang sudah dipilih sama dia akan jadi tumbal. Intinya di situ. Dan jawaban saya soal tempat itu ada atau tidaknya hal-hal seperti itu, menurut saya yes, memang ada kerajaan di berbagai sudutnya. Ada satu yang sangat menonjol sekali, tetapi justru kerajaan ini sangat baik. Menurut aku kerajaan positif, ya, kerajaan gaib positif. Jadi bukan ini penyebab mereka menjadi seperti itu. Maksudnya mereka menjadikan ini sebab musibah ini tidak ada hubungan dengan mereka. Intinya di situ cluenya, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebentar. Oh, ini lebih ke pertanyaannya soal lebih ke Mas Eril ya, lebih ke korbannya lagi. Nah, dari Mbak Ika ya. Mbak Ika ngirim pertanyaan banyak-banyak banget ini.
Habitat jin salah satunya sungai. Apakah jin sungai are juga hobi minta tumbal? Sebetulnya sudah saya jawab tadi. Sebetulnya memang iya. Jadi ada beberapa jin yang meminta tumbal. Dalam tanda kutip mereka akan cari cara gimana pun caranya mereka akan minta tumbal. Jadi tidak semua yang positif, insya Allah tidak. Mereka juga memiliki agama kok. Mereka juga punya acuan. Mereka juga punya keyakinan. Jadi menurut aku ya meskipun mereka dalam tanda kutip tidak semua jin yang tidak memiliki agama, tidak semua jin yang tidak memiliki kelebihan dalam tanda kutip keyakinan, menurut aku tidak semuanya jahat juga. Yaitu tadi Allah menciptakan jin sejatinya memang untuk sesuatu yang jahil atau yang jahat, untuk menggoda kita. Tetapi sekali lagi tidak semua bangsa jin seperti itu. Salah satunya tadi ada satu kerajaan yang memang positif menurut saya ya. Jadi kalau misalnya hobi minta tumbal, iya, memang dia selalu minta tumbal. Dan ini dari kerajaan yang basicnya ular tadi, teman-teman. Jadi ada beberapa basic kerajaan di situ yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, lumayan banyak. Tapi yang cenderung satu saya tidak bisa sebutkan karena ada kode etik yang bisa saya jawab juga. Kerajaan baik ini, kerajaan positif ini tidak berbentuk seperti halnya hewan-hewan atau apa, tapi memang ada kerajaan gaib di situ. Nah, yang notabene suka reseh ini ya, ini yang ular ini. Jadi dia itu terkadang jadi nenek-nenek, terus jadi perempuan cantik, tapi intinya dia perempuan. Intinya adalah dia adalah seorang perempuan yang memang aslinya adalah siluman ular. Menurut aku sih itu ya, terserah pandangan yang lain sih. Sering minta tumbal ya. Kemudian, apakah jin-jin yang tinggal di sungai itu punya kompetensi menyembunyikan tubuh memindahkan benda? Oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi ketika disembunyikan kemudian melarikan benda, ini sangat mungkin. Jadi mereka tuh punya tipe kerajaan yang bukan mendangak ke atas atau cenderung lari ke atas, tetapi larinya ke bawah. Jadi lebih ke dalam tanah, teman-teman. Jadi kalau misalnya jin yang di situ berkompeten di bidang menyembunyikan benda, menyembunyikan sesuatu, itu juga sangat mungkin. Karena kerajaan, kalau biasanya kerajaan yang aku bilang positif itu kan ininya ke atas, menaranya. Kalau ini menara hanya kecil di atas, tapi di bawah tanah itu sangat besar sekali. Jadi kalau jenis jin yang model seperti ini, hantu sungai atau jin sungai, itu biasanya memang memiliki kerajaan yang justru larinya lebih ke dalam bumi atau ke dalam sungai tadi, bukan ke atas panjangnya, tapi mengarah ke bawah. Jadi sangat berpotensi dia bisa mengakibatkan bawa benda atau bawa orang jadi tumbal kemudian ditarik jasadnya. Sebetulnya secara pribadi mereka hanya bisa dalam tanda kutip memakan atau mengkonsumsi atau menggunakan itu hanya jiwanya, tetapi badannya tidak. Mereka tidak bisa menyelipkan itu sebenarnya. Secara harfiahnya seperti itu. Jadi ketika mereka sembunyikan, dia tetap akan berputar seperti halnya siklus tubuh manusia, tetap hancur, tetap busuk, dan tetap terpecah lagi kemudian dikonsumsi sama hewan atau ikan yang ada di situ. Jadi ada ikan yang memakai bangkai ya teman-teman. Jadi seperti piranha. Kemudian kalau di tempat Mas Tulus itu bontang sebutannya, atau bangkai itu dimakan sama ikan yang kayak seperti piranha. Itu contohnya kayak ikan bawal laut. Itu juga mereka suka makan bangkai. Apakah jin korin tidak punya kemampuan untuk memindahkan jasad tubuh yang diikutinya? Oh, ini nanti pertanyaannya lari ke Mas Eril ya, ke jasadnya ya. Oke, beberapa pertanyaannya itu. Kemudian satu pertanyaan yang saya garis bawahi juga, gini, Mas Tulus, soal Sungai Are itu apakah memang ada orang yang melakukan kegiatan dalam tanda kutip bisa untuk cari ilmu hitam atau apa, banyak keilmuan di situ, apakah ada pesugihan juga di situ? Jawaban aku tidak mengarah ke situ. Ya teman-teman, jadi untuk ilmu hitam, untuk pesugihan dan lain sebagainya sepertinya tidak terdukung dengan adanya Sungai Are ini, atau di Sungai Are ini ada ilmu sesat dan lain sebagainya. Sepertinya dulu pernah mungkin, tapi untuk saat ini saya tidak melihat ada kegiatan untuk mencari ilmu sesat dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Menurut aku di situ ya. Kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini lebih mengarah ke almarhum atau ke korban ya. Kenapa saya berani bilang almarhum? Karena keluarga besarnya juga sudah mengklarifikasi kalau memang beliaunya atau korbannya ini sudah dinyatakan tewas atau sudah dinyatakan meninggal, dan keluarga besarnya sudah mengikhlaskan. Keluarga besarnya sudah memberikan memberikan konferensi pers kalau mereka sudah mengikhlaskan apa yang mereka alami gitu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian Vivi Bakery. Sponsornya Vivi Bakery. Targes.
Oke. Setelah Sungai Are, kita langsung jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang masuk soal korbannya ya teman-teman. Jadi aku lebih fokus ke situ, kemudian ke sini. Jadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada satu pertanyaan dari siswa Risyanto tadi, yang apakah ada jin yang menguasai roh Eril di sungai itu, ada beberapa hal yang menahan gitu-gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, kapan ditemukan? Oke, yang pertama dulu ya, apakah ada orang yang menguasai roh itu gitu loh. Sekarang keyakinan kita sesuai dengan agama kita masing-masing saja. Di agama saya karena saya Islam, yang sudah kembali kepada Allah, yang sudah dipundut ataupun sudah meninggal, itu semua kembali kepada Allah. Jadi ketika ada yang ditahan, ada roh yang ditahan, ada jiwa yang tertahan, kalau toh memang ada, itu semua sudah menjadi kehendak Allah. Tetapi yang perlu kalian tahu adalah Mas Eril ini sosok yang dalam tanda kutip linuih atau lebih. Jadi kalau misalnya sampai rohnya ditahan kemudian diambil sama sesuatu, dalam tanda kutip, menurut saya itu tidak akan mungkin. Karena Mas Eril sendiri almarhum ini salah satu sosok yang memiliki naungan yang luar biasa juga, dan tidak mungkin untuk mengalami hal seperti itu. Jadi saya rasa memang ada, Allah menjadikan ini sebagai alasan, ada alasannya. Kemudian yang pertama adalah human error, memang betul-betul jadi musibah dan untuk keluarganya, untuk yang ditinggalkan. Tapi sekali lagi ini memang betul-betul ya karena kehendak Allah dan rohnya tidak tertahan. Menurut aku di situ ya, teman-teman, aku ngomong apa adanya aja. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Anita Puspa, kapan ketemunya Mas biar bisa dikebumikan dengan layak? Waduh, saya sudah banyak menyampaikan pesan saya untuk ini. Jadi sepertinya masih sangat lama ya pada waktu itu, dan ini sudah diusahakan untuk secepat mungkin. Sebetulnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh, dan banyak berita-berita yang hoax. Nah, teman-teman juga harus waspada ya, baca berita, nonton video. Kadang-kadang mereka cuma cari viewers buat supaya banyak yang subscribe mereka. Jadi mereka bilang jenazahnya ditemukan lah, inilah itulah. Jadi berita hoax gitu loh, saudaraku. Jadi kita tidak perlu terlalu lelah untuk mencari info, tetapi kalau bisa kita bantu doa buat keluarganya. Jadi kasihan keluarganya. Aku yon delok neneng TikTok viral, Pak Ridwan Kamil lagi jalan lah, lagi di pinggir kali, nggak kerasa air mataku keluar sendiri, Rek. Ngerasanya kayak kita tuh juga ikut kehilangan gitu loh. Betapa spesialnya anak itu, ya. Jadi kita harus baca berita, tahu info berita dari sesuatu yang baik. Jadi ada yang hoax yang katanya ditemukan segala macam ya, itu juga harus hati-hati. Aku menyampaikan sesuai dengan yang kalian tanyakan, tapi aku menyampaikannya tidak sama seperti orang-orang yang menyampaikan gitu loh. Ada yang bilangnya sampai dibawa ini, dibawa itu, terus terlalu meloho, terlalu ini. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin ini akan jadi beberapa referensi bagi teman-teman. Kita tetap meminta yang terbaik, kita tetap minta sesuatu yang baik, yang mungkin maaf dalam tanda kutip, kita tetap mintalah kalau bisa ditemukan, temukan dengan sehat ya, amin ya kan. Jadi sangat-sangat semua orang pasti akan meminta itu. Reko aku kok lilipen tore. Jadi kita sangat-sangat berharap meminta sesuatu, kalau masih yang baik ya mudah-mudahan yang baik. Tapi alangkah baiknya karena kita nggak bisa melakukan apa-apa selain berdoa, kita doakan keluarganya dan sesuai dengan keinginan kita dikabul sama Allah, amin, dalam kondisi apapun. Ya kita nggak pernah tahu loh, ketika Allah menghendaki ya kun fayakun. Lek memang masih sehat mau ngomong apa, cuman ketika bertanya kapan ditemukannya biar bisa dikemukan dengan layak, sepertinya wallahu alam ya, aku juga nggak bisa jawab secara pasti. Bahkan kita sudah mencoba untuk Eyang pun sering saya bilang, gimana sih Yang, kenapa nggak ditemuin aja, kasihan anak cucunya itu cicitnya begini begitu. Ada yang nggak bisa kita lawan, nak. Ada kodrat Allah di situ, ada garis Allah yang tidak bisa kita paksa. Jadi ya malah ada kemungkinan untuk tidak bisa ditemukan, mungkin ya dalam tanda kutip ya. Itu mudah-mudahan sih feeling yang salah. Mudah-mudahan masih bisa ditemukan dengan kondisi apapun. Cuman ketika ditanya kapan ditemukan biar bisa dikebumikan, ya mohon maaf, saya nggak bisa memastikan juga, karena itu kehendaknya Allah. Yang saja yang ibarat kata mereka diberikan wewenang untuk melindungi cucu cicitnya saja, dia bilang hanya ya ada satu hal yang nggak bisa kita lawan. Ya, jadi kita nggak bisa, aku juga nggak bisa terlalu menjelaskan. Kemudian, apakah benar Bang Eril masih hidup? Apa benar diselamatkan oleh seorang nenek-nenek? Nah, mungkin ini karena Mbak Wahyu Sri Utami pertanyaannya ya. Mungkin karena banyak channel YouTube yang mengangkat ini, tapi dari versi mereka dengan cara-cara yang seperti ini. Mengatakan masih hidup, ditolong nenek-nenek. Kemudian
Ini sih menarik ya sebetulnya, topik-topik seperti ini menarik untuk dibahas karena ketika mereka tidak mengetahui, kita bisa mengatakan apa saja yang bisa membuat kita makin viral, kita makin mudah dikenal orang, kita makin besar, kita makin bagus dikenal orang gitu loh. Sangat-sangat mudah ketika menyampaikan sesuatu yang ya kita, anak indigo apa sih yang digunakan buat itu? Feeling dan pasti bantuan jin. Jadi bisa saja info yang mereka dapat juga salah gitu loh. Jadi saya juga tidak membenarkan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi saya juga salah gitu loh penyampaian saya. Karena ya sekali lagi kita menggunakan feeling atau insting kita untuk melihat itu. Tetapi kalau saya lebih hati-hati dalam menyampaikan gitu loh. Ini berani banget bilang udah ketemu nenek-nenek. Menurut saya ya maaf, secara pribadi dari tanggalnya, dari kejadiannya sepertinya memang sudah tidak ada. Sudah tewas atau sudah meninggal, dan ketika diselamatkan dari nenek-nenek tadi sepertinya sih agak meleset ya. Sepertinya tidak seperti itu. Mohon maaf, saya jawab apa adanya aja. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, apakah jin korin tidak punya kemampuan untuk memindahkan jasad tubuh yang diikuti? Aduh, Mbak Ika, jenengan terlalu kreatif pertanyaan. Tapi bagus ini ya. Jin korin tidak punya kemampuan memindahkan, yang nggak bisa. Jadi yang bisa mereka lakukan tuh mungkin hanya mendekati orang-orang tertentu yang memang ketika diberikan izin sama Allah, kadang-kadang diberikan izin makanya masih bisa ketemu. Jasadnya masih bisa ketemu, kemudian masih bisa ditemukan sama kepolisian. Yaitu hal-hal yang memang mereka bisa lakukan, memberikan clue, feeling dan lain sebagainya. Tapi kalau menyelamatin tubuhnya sendiri, itu nggak mungkin, Mbak. Allah punya hak memberikan kekuatan, tetapi ya ada batas masing-masing sih. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Pertanyaan terakhir, kata paranormal via mediumisasi Eril jadi incaran jin karena berdarah Sunda dan jinnya asalnya dari laut atau Sunda. Suka apa sih? Suka kata jin aja. Untuk jadi suaminya emang ada sesuatu yang wow ya. Pernikahan jin dan versus manusia, misalnya jinnya jadi keren di alamnya atau ilmunya jadi bertambah. Oke, aku sudah nyambung ya dengan pertanyaannya, tapi itu tadi. Jadi aku juga pengen sedikit klarifikasi teman-teman. Kalau ada yang kalau aku jujur, kalau aku melihat ingin membaca sesuatu, aku biasanya membaca histori. Aku membaca histori, kemudian membaca residu energinya, aku baca emosinya, aku baca jalurnya, bagaimana orang ini bisa begini. Jadi hal-hal seperti itu masih bisa aku percayai. Mungkin kadarnya di 90%, tapi kalau kita narik korin, kita jeblokin terus dia ngaku maaf dalam tanda kutip, aku Eril, aku Vanessa Angel dan lain sebagainya. Waktu dulu ya ada banyak-banyak kayak gitu. Masih dalam tanda kutip kalau buat saya, karena semua bisa jadi mereka. Siapa saja bisa jadi siapa aja bisa jadi Jadi ketika ditarik belum tentu korin si anak, kemudian yang diajak komunikasi belum tentu si dia, dan dia menyampaikan beberapa hal, ya mungkin itu juga sesuatu yang salah. Jadi ya Allah, aku gini sih teman-teman, aku kadang-kadang cuma bisa ngelus dada ketika kalian itu membahas sesuatu terlalu vulgar gitu loh, terlalu terlalu terbuka sekali, terlalu Masya Allah. Aku sampai bingung ya narik korin segala macam itu, Masya Allah sih. Cuman mengerikan buat aku ya. Jadi ini juga kita harus hati-hati. Jadi misalnya narik jin dimasukin ngakunya maaf, ngakunya Mas Eril, ngakunya Mas ini almarhum dan sebagainya. Ini jangan sampai. Ya Allah, pikirin atau keluarganya. Pikirin keluarganya, kamu bukan siapa-siapanya, kamu narik, kamu tarik, kamu ajak ngomong dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak manusiawi menurut saya ya. Jadi yo kita boleh membuat konten, mencari konten buat channel kita. Saya juga mengkontenkan ini, tapi saya sangat berhati-hati sekali untuk menyampaikan sesuatu supaya keluarganya tidak ada yang tersakiti, dan saya menyampaikan sesuatu yang justru tidak jadi bumerang buat saya nantinya gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah karena berdarah Sunda dan jin asal laut? Oke, jadi dia tuh disukai sama jin yang asalnya laut, kemudian kan jadikan suami. Pertanyaannya seperti itu kurang lebih ya, biar jadi tambah bagus atau tambah apa ya. Seperti yang saya bilang, Eyang Maung Telon itu salah satu kelangenan dari Raja Pasundan. Saya nggak bisa sebutkan ya. Eyang Maung Telon itu memiliki kesedihan yang luar biasa, kedukaan yang luar biasa sekali karena kejadian ini, dan dia sangat mau. Bahkan aku ada satu kata yang aku sendiri sampai kaget ketika yang mengatakan, aku ngelebur badanku pun nggak apa-apa, yang penting putuku bisa ketemu, cucuku bisa ketemu gitu loh. Dia ingin mengorbankan dirinya. Jadi anak ini memang anak spesial, anak kesayangan siapapun, anak kesayangan Allah, dan insya Allah ahli surga, amin ya Allah. Jadi
dibilang spesial, anak ini spesial. Dari berbagai macam sudut pun spesial. Saya sudah lihat tanggal lahirnya, saya sudah lihat namanya, saya bisa baca dari situ. Dan sebagian besar pasti orang akan mengatakan anak ini spesial. Anak ini punya sesuatu yang luar biasa. Tetapi sayangnya Allah lebih menyayangi itu demi apa? Demi kebaikan. Insya Allah segala sesuatu, baik itu musibah, baik itu apapun, saya yakin dan percaya Allah mempersiapkan itu untuk sesuatu yang baik. Saya sih yakin dan percaya Allah punya hikmah yang baik di balik sebuah musibah. Meskipun ini terlihat kejam, menyakitkan, keluarganya menyakitkan, tapi Allah akan ganti sesuatu yang indah untuk Bapak Ridwan Kamil dan keluarga. Amin. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Jadi kalau jenengan bilang akan anak spesial, saya bilang ya, ini anak sangat spesial. Dari foto saya sudah bisa melihat ada cakra-cakra tertentu di bagian kening, di bawah mata, di dekat telinga bagian sebelah kanan nih, di sebelah sini semua terlihat teman-teman. Dan anak ini bukan anak biasa, anak luar biasa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dibawa sama hantu laut, jin laut akan dinikahkan karena anak Sunda dan sebagainya, tidak ada pengaruh dengan itu. Ya, tidak ada pengaruh dengan suku, tidak ada pengaruh dengan badan, tetapi ini memang sudah pilihan. Allah sudah memilih dan leluhur juga sudah merestui dalam tanda kutip jadi seperti ini, kemudian ya jalurnya seperti ini. Ya teman-teman, jadi bukan sesuatu yang patut kita perdebatkan ketika kita menjadi ini itu ya. Kurang lebih sih hanya itu tadi yang bisa kita bahas soal ini. Satu harapan kita, harapan terbaik adalah kita meminta Bapak Ridwan Kamil dan keluarga segera diberikan dalam tanda kutip diganti kesedihan dengan kebahagiaan, amin. Kemudian diberikan ketabahan juga, amin ya Allah. Dan juga apapun kondisinya untuk korban yang keluarganya sudah menyatakan sudah meninggal atau sudah tewas, ya mudah-mudahan segera ditemukan jasadnya supaya bisa dikebumikan. Dan ya kalau memang Allah memberikan keajaiban kun fayakun, tidak akan pernah ada yang bisa melawan. Ketika dia masih ditemukan dalam kondisi yang sehat, Allah akan mengizinkan itu dengan cara Allah sendiri. Jadi doa yang terbaik, intinya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang menjadi korban di sini, kemudian juga untuk keluarga besarnya. Nanti kita hadiahkan surat Al-Fatihah ya saudaraku untuk keluarga besar Bapak Ridwan Kamil, untuk Mas Erilnya juga. Mudah-mudahan apapun kondisinya segera ditemukan, dan kalau toh memang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan di tempat yang paling layak. Dan mudah-mudahan teman-teman yang membuat konten-konten soal ini lebih bijak lagi dalam membuat konten. Jangan membuat hanya untuk sekedar cari viewers dan lain sebagainya, tapi jaga perasaan dari keluarganya juga. Saya doakan mudah-mudahan doa yang terbaik. Dan meskipun dalam tanda kutip aku melihat sesuatu yang tidak wajar, dan dalam tanda kutip tidak wajarnya ini adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin intinya di situ. Nah, mudah-mudahan karena Allah yang menghendaki, Allah juga masih menjadikan ini sebuah sesuatu yang mungkin, dan Allah mengizinkan ini terjadi, berarti Allah juga akan menyiapkan sesuatu yang akan terjadi juga. Apapun kondisinya, teman-teman, mudah-mudahan ini adalah satu pembelajaran baik buat kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang sudah Allah kehendaki tidak akan pernah bisa kita lawan. Termasuk leluhur kita, mereka sudah sangat mencoba memaksimalkan, mengusahakan dengan baik, tetapi ketika Allah menghendaki tidak, maka akan tidak. Jadi susah. Allah sudah menghendaki, dan ini masih terus diusahakan supaya cepat untuk segera bisa dilayakkan sesuai dengan izin Allah. Intinya di situ ya. Yuk, teman-teman, sebelum kita closing, kita hadiahkan surat Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan doa ini terbaik untuk keluarga. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ridwan Kamil segera diberikan pengganti kebahagiaan, rasa kebahagiaan, diberikan ketabahan juga. Dan untuk korban meninggal atau sehat atau sudah di sisi Allah, semoga yang terbaik untuk korban, yang terbaik untuk keluarganya. Al-Fatihah. Yuk kita bantu sedikit teman-teman, supaya apapun kondisinya bisa kita bantu untuk lagi seperti yang sudah Mas Tulus ajarkan sebelumnya. Nanti setelah mengikhlaskan energi yang kita punya, injak tanah 3 kali ya, sebut bismillah dulu. Oke, yuk bareng-bareng sama Mas Tulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, apabila ada sesuatu di tubuh hamba, energi atau apapun yang di tubuh hamba
hamba ya Allah bisa membantu untuk ini ya Allah, membantu untuk segera ditemukan dalam kondisi apapun ya Allah. Gunakan apa yang hamba punya ya Allah, gunakan anugerah yang kau berikan di tubuh hamba, apapun energi yang hamba punya apabila bisa difungsikan ya Allah, hamba ikhlas melakukannya untuk membantu saudara hamba ya Allah. Bismillah, 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 bismillah. Amin ya Allah, semoga Allah kabul ya. Aku ki nganu lho re, sedihan wong re. Gak iso gitu loh. Ya kayak gitulah. Orangnya mewekan nggih. Kurang lebih itu teman-teman, ini sepertinya video terakhir saya soal Sungai Are dan juga soal Mas Eril. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang nanya-nanya lagi, dan mudah-mudahan ini jadi closing point saya. Sekali lagi, apapun itu tetap doakan yang terbaik buat keluarga Bapak Ridwan Kamil, dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik. Mas Eril tuh saudara kita, Mas Eril juga anak kita, adik kita, kakak kita, saudara kita. Jadi alangkah baiknya ketika kita lebih fokus untuk mendoakan daripada kita menyimak berita-berita yang hoak yang justru akan melencengkan ini. Justru ya banyaklah hoak-hoak yang bilang untuk ini, untuk itu, segala macam. Kita harus lebih hati-hati dalam memahami sesuatu yang disampaikan. Ya intinya di sini saya tidak berniat menyakiti siapapun. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya juga sedikit terlalu berlebihan dan membuat beberapa pihak menjadi tersinggung atau apa. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada yang keberatan silakan langsung DM saya, nanti bisa saya turunkan videonya. Atau dari pihak keluarga mungkin kurang berkenan, saya sangat-sangat mungkin untuk menurunkan video ini ya. Baik, terima kasih banyak orang-orang yang sudah menyimak video ini. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, dideraskan kayak hujan sekarang ini, amin ya Allah. Dan juga untuk yang sedang dagang, yang lagi usaha, semoga dilancarkan dagangannya, dilariskan dagangannya, dilancarkan usahanya, dilindungi untuk yang kerja apapun pekerjaannya, semoga dilindungi sama Allah, dilancarkan pekerjaannya, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang belum kerja semoga rezekinya ditambah lagi, dapat rezeki juga, amin, dapat pekerjaan juga, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. 35 menit rek. Alhamdulillah, semoga video ini bisa memberikan kita gambaran pembelajaran baru bahwa ya di balik sebuah musibah Allah menyiapkan segala sesuatu. Dan sekali lagi diusahakan seperti apapun, ketika Allah sudah menghendaki tidak akan pernah ada yang bisa melawan kehendak Allah, terkecuali Allah itu sendiri menghendaki terjadi apapun. Intinya doa terbaik adalah untuk yang terbaik. Minta doanya doa yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan Allah juga berikan yang terbaik. Apapun yang hasilnya nanti ya itu berarti yang terbaik dari Allah. Gitu ya. Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Gluduk re. Waalaikumsalam lagi. Mas Turun tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri re.